Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatus Fadia dengan NIM 080404233132 dari mata kuliah Pengembangan Produk Keuangan Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pegadaian syariah, mulai dari dasar hukum, jenis akad, hingga pengembangan produk yang dilakukan dalam lembaga keuangan syariah ini. Yang kesatu ada dasar hukum pegadaian syariah. Nah, kegiatan pegadaian syariah itu memiliki landasan hukum yang kuat berdasarkan 1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN MUI nomor 25/2002 tentang rahan, yaitu gadai dalam prinsip syariah. Yang kedua, Fatwa DSN MUI nomor 26/2002 tentang rahan emas. Kedua fatwa ini menjelaskan bahwa sistem gadai diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba dan bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana secara adil dan transparan. Dalam praktiknya, pegadaian syariah menggunakan prinsip tolong-menolong, bukan mencari keuntungan lebihan dari pihak yang membutuhkan. Kedua, jenis akad dalam pegadaian syariah. Dalam operasional pegadaian syariah terdapat beberapa kombinasi akad yang digunakan, yaitu 1. Rahan dan qard hasan. Nah, akad ini tuh digunakan untuk keperluan konsumtif nasabah seperti biaya pendidikan, pengobatan, dan kebutuhan mendesak lainnya. Pegadaian memberikan pinjaman tanpa margin keuntungan dan hanya diperbolehkan menggunakan biaya pemeliharaan barang jaminan seperti emas. Yang kedua ada rahan dan murabaha. Dalam akad ini, pegadaian menyediakan pembiayaan dengan sistem jual beli. Barang dijual kepada nasabah dengan harga pokok tambah margin yang disepakati. Sebagai jaminan atas kewajiban pembiayaan, nasabah menyerahkan barang berharga kepada pegadaian. Yang ketiga ada rahan dan bai muqayyada. Akad ini itu digunakan ketika nasabah membutuhkan dana untuk tujuan tertentu, misalnya modal usaha. Pegadaian memberikan syarat bahwa dana tersebut hanya boleh digunakan untuk tujuan yang disepakati dengan adanya barang jaminan. Yang keempat ada akad ijarah. Akad ijarah digunakan untuk menarik ujroh, yaitu biaya sewa atas jasa penyimpanan dan perawatan barang jaminan. Dengan kata lain, nasabah membayar biaya sewa tempat penyimpanan selama masa pinjaman berlangsung. Bagian ketiga ada pengembangan pegadaian syariah. Pegadaian syariah terus berinovasi agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern. Beberapa untuk pengembangannya antara lain, yang ke-1 ada green rahan, gadai syariah hijau, yaitu produk rahan yang ditujukan untuk pembiayaan usaha ramah lingkungan seperti pertanian organik, produk daur ulang, atau bisnis berbasis energi bersih. Nah, tujuannya sendiri itu mendorong aktivitas ekonomi yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip halalan thayyiban. Yang kedua, pengembangan produk sosial berbasis kolaborasi. Pegadaian syariah juga mengembangkan program sosial yang bekerja sama dengan lembaga zakat, infak, dan wakaf. Melalui kolaborasi ini, Pegadaian tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan ekonomi umat. Bagian 4, prinsip umum pegadaian syariah. Secara umum, pegadaian syariah beroperasi berdasarkan prinsip 1. Tolong-menolong, ta'awun dalam membantu nasabah yang membutuhkan dana. Terus yang kedua ada keadilan dalam penetapan biaya. Terus yang ketiga ada transparansi dalam setiap transaksi antara nasabah dan lembaga. Pegadaian syariah tidak berorientasi pada bunga, tetapi juga keberkahan dan kemaslahatan ekonomi bersama. Dapat disimpulkan bahwa pegadaian syariah merupakan bentuk inovasi lembaga keuangan non-bank yang berfungsi membantu masyarakat memperoleh akses pembiayaan dengan cara yang sesuai syariat, dengan kombinasi akad yang beragam dan pengembangan produk yang berorientasi sosial serta lingkungan. Pegadaian syariah berpotensi menjadi salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam di Indonesia. Demikian penjelasan mengenai pegadaian syariah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Lailatus Fadia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.